Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saima Nabila dari kelas TRMG 3C dengan NIM 2405191053. Di video ini saya akan menjelaskan pemrograman yang telah saya buat, yang dimana pemrograman ini guna untuk memenuhi UTS mata kuliah grafika komputer dengan dosen pembimbing Bapak Dito Putra Utomo. Baik, untuk yang pertama yaitu ada palette. Nah, palette ini itu berguna untuk kumpulan warna yang nantinya akan dipakai untuk mengganti warna latar belakang, gedung, jalan, mobil, orang, ataupun detail-detail lainnya. Jadi, palette ini tuh mempermudah kita untuk mengganti warna. Kita tidak payah mencari-cari lagi di mana letak warna tersebut, tapi kita hanya perlu menggantinya di bagian palette ini. Nantinya, kita hanya perlu menuliskan palettes dan juga kode awal dari palettes-nya jika kita ingin menaruh warna. Baik, selanjutnya yaitu ada ColorX. Nah, ColorX ini dipakai untuk posisi mobil supaya bergerak maju. Jadi terlihat seperti animasi berjalan. Selanjutnya yaitu ada setup. Nah, untuk setup ini itu hanya dipakai di awal program karena setup ini berguna untuk menjalankan program atau memulai program. Selanjutnya di sini ada create canvas yang dimana ini untuk menyesuaikan 3D sesuai ukuran layar dan juga ada angle mode untuk rotasi agar rotasinya memakai derajat dan juga gampang dihitung. Dan kemudian ada non-stroke yang dimana ini untuk menghilangkan garis pinggir untuk di setiap objek. Oke, kemudian ada window size. Ini untuk ukuran layar yang nantinya bakalan otomatis ikut berubah kalau kita ubah ukuran jendela browsernya. Oke, selanjutnya yaitu ada orbit control. Oke. Nah, orbit control ini itu membuat kita dapat men-zoom atau zoom out, geser kiri kanan, atas bawah dengan mouse. Nah, kita bisa melakukan seperti ini jika kita memakai orbit control. Nah, animasi bulan juga jadinya seperti ini dan juga memberikan efek lampu ya menyala secara acak. Oke, kemudian di sini ada draw. Nah, draw ini tuh berfungsi untuk menampilkan elemen-elemen yang kita buat. Jadi setiap kita membuat elemen, kita harus menyertai dengan draw agar elemen yang kita buat dapat muncul di dalam layar sini. Nah, untuk membuat tanah saya menggunakan plane. Untuk bulan saya menggunakan ellipse. Nah, seperti ini. Kita harus menyertai draw, draw, draw agar elemen-elemen yang kita buat itu muncul. Nah, untuk gedung saya menggunakan box dan juga plane. Di gedung depan juga sama. Untuk jalan saya menggunakan plane dan juga quad. Nah, quad ini tuh adalah garis-garis putus-putus yang di jalan ini yang bergerak. Kemudian untuk lampu jalan saya menggunakan box, menggunakan circle, menggunakan arcs, dan juga point. Nah, arcs-nya ini tuh membuat poin-poin ini seperti menyala. Tuh.
seperti bercahaya. Kemudian untuk mobil, saya menggunakan torus sebagai bannya, terus juga menggunakan box untuk badannya, dan menggunakan beberapa elemen lain seperti rectangle, square, triangle. Kemudian untuk miniatur, di sini saya menggunakan silinder, dan juga spare dan juga cone seperti ini. Dan untuk pohon sendiri, saya hanya menggunakan line dan juga ellipsoid. Nah, kemudian kita juga tidak lupa setiap membuat satu gambar atau satu objek, kita juga harus menyertai dengan push di awal dan juga pop di akhir. Yang dimana push ini untuk menyimpan kondisi dan pop ini untuk mengembalikan kondisi ke kondisi sebelumnya. Jadi, bahkan menguncinya. Jadi kalau misalnya kita tidak memakainya, objek kita akan berbentrokan dengan objek yang selanjutnya, gitu. Oke. Kemudian juga ada beberapa yang mungkin saya lewatkan seperti noise, feel, stroke wave, seperti itu. Nah, untuk elemennya sendiri, saya sudah menggunakan 16 elemen yang dimana itu ada dari elemen dua dimensi, yaitu art, circle, ellipse, line, point, quad, rectangle, square, triangle, dan untuk elemen tiga dimensinya yaitu ada cone, cylinder, ellipsoid, plane, sphere, torus, dan juga box. Dan inilah hasil dari 16 elemen yang telah saya gunakan. Baik, sekian saja penjelasan dari pemrograman saya. Jika ada lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.